Ya berhubung kita dalam satu wadah, nanti kita rundown jualan kamar, dalam artian kita pakai patokan di Babar Cottage berapa sebulannya, 2,5 juta contoh, di Kasawannya juga 2,5 juta. Why not kita bisa rolling tamunya, 1 minggu stay di tempat kita, 1 minggu tempat di Kasawan, tapi kan tetap income tuh masuk ke tempat masing-masing. Karena seperti beliau yang bilang tadi, kita satu tim, we are team, why do together gitu loh. Ya, sore beli Wira ya, temennya Mbok Putu. Iya. Oke. Ya, selamat datang ya Bli Wayan sama Mbok Asti. Ini sama-sama di Nusa Penida nih sebenarnya. Ya, ini kenalin dulu ya Bli Mbok Asti dari Bambu Losari ya Mbok. Losari sama-sama Nusa Penida. Ini Bli Wira dari Babar Cottage, sama ini di Kastawan dari apa namanya? Bambu Bunga Los ya, Bambu Bunga Los. Bisa di sharing lokasinya di mana itu, Mbok Asti sama Bli Kastawan? Di Nusa Penida di Banjarmasin. Kalau saya sendiri di Kutapangkau. Oh, Kutapangkau. Di Kastawan? Saya Bambu Bunga Lo, Batu Mulapa. Batu Mulapa. Oh, daerah Kangin berarti ya? Propertinya di daerah kami, cuma sayanya orang Pet saya. Oh, gitu. Oh, iya. Ada wilayah-wilayah lagi di Nusa Penida ya, Bli? Iya. Kebetulan wilayahnya sih banyak Nusa Penida. Tapi kan ya yang terkenal kan trip barat sama trip timur gitu. Terus kesibukan Bli Wayan, Bli Wira sama Mbok Asti selain ngurus penginapan apa lagi Mbok Bli? Mungkin dari Bli Wayan dulu. Saya selain ngurus ini Bambu Bunga Los. Kebetulan orang tua bapak ada bisnis kecil, toko bangunan, ya bantu itu. Kemudian ibu juga ada bisnis kecil, toko sembako, yang ngurus itu juga. Selain itu ya kebetulan bapak juga ada ternak sapi, ya bantu itu. Oke. Mbok, kalau Mbok Asti kemarin ini ya Mbok, toko material ya, bantu toko sama jualan produknya. Kita sendiri di Babar Cottage kebetulan 3 udah tamunya nggak tahu amen booking atau emang cancel di sini karena nggak bisa lewat. Oh, sudah booking tapi cancel ya? Iya. Kalau Bli Wayan gimana Bli? Sama, ada yang booking lewat OTE, ada yang direct booking, semuanya memang cancel gara-gara PPKM. Alasannya sama semua. Karena nggak bisa nyebrang. Nggak bisa nyebrang memang ke Nusa Penida. Udah coba saya arahin sih, ada tamu juga yang pengen kesini, kita arahin ke lewat Kusambe kan, tapi mungkin juga di Kusambe juga diperketat mungkin kan. Ya mungkin ya so far kita tunggu nggak ada datang. Oke. Terus kalau mau ke Nusa Penida harus butuh vaksin juga ya, Bli Mbok? Dari informasi yang saya dengar, masyarakat lokal bisa nyebrang lewat Sanur, tapi dengan menunjukkan sertifikat vaksin atau dengan tujuan Tirta Yatra. Sama tes COVID-nya ya? Iya. Tes COVID-nya kurang tahu sih, antara diperlukan pakai rapid atau pakai PCR atau gimana, kurang tahu. Yang jelas ya ada alasan, ada sertifikat vaksin dulu sama keperluan Tirta atau keperluan acara agama gitulah. Tapi kalau dari Kusambe saya kira sih masih fine aja. Kebetulan 3 hari yang lalu saya lihat ada bule yang nyebrang terus balik lagi tapi dia lewat Kusambe gitu. Sempat singgah ke Sambo. Saya lihat di Sampalan, kebetulan waktu ini saya ngambil barang kan, nitip dari Bali ke Sampalan.
gitu. Saya lihat ada yang tamu datang, tapi emang tamu-tamu itu tamu yang stay di Penida gitu. Oke. Itu tamu-tamu yang mempunyai kitas itu. Iya, Satu betul. satu izin tinggal. Oh, tamu-tamu lokal maksudnya. Tamu udah stay di Oh, udah Bali. stay. Oh, diperpanjang Udah, lagi. Ya mungkin dia ada kitasnya, udah punya izin tinggal di Bali gitu. Oh, jadi nargetin yang udah ada izinnya ya, yang lebih gampang. Mungkin tim Bukit Pista pernah main ke properti Bambu Bunga Los, Babar Kotek, sama Losari Garden untuk inspeksi kayak kebersihannya sama kualitas properti gitu. Nah, tapi karena PPKM kita alihkan ke online gitu beli Mbok. Jadi nanti kan misalnya aku hubungi beli Wayan, beli boleh tunjukin ini nggak video call gitu kan, kamar mandinya, kondisi kamar mandinya seperti itu. Nah, menurut Mbok Asti yang pertama, program ini pernah dilakukan nggak di Losari, inspeksi ke Losari? Pernah sih. Tuh, Oh, pernah ya Mbok? Dulu tadi Mbak siapa namanya? Oh ya, sudah pernah ya. Itu nggak bagus. Tunggu dia. Namanya siapa? Ini namanya Taro. Namanya, namaku Ros, nama Tiang Ros. Salam kenal ya. Siapa dia cowok dua itu teh? Siapa? Nggak tahu itu om siapa itu. Udah sana renang. Oke. Nah, yang gini Mbok, yang cek properti inspeksinya, kira-kira dari Mbok Asti, menurut Mbok itu program yang bagus selama ini di Losari atau enggak? Antara 1 sampai 5. Berapa ya? Bagus sih. Ada masukan nggak, Mbok? Jawabannya gini aja. Apakah ada masukan Mbok Asti untuk meningkatkan program ini? Apa ya masukannya? Nggak ada sih. Udah, tetap lanjutin ya. Tapi kalau misalnya online inspection kita lakukan secara online, nggak apa-apa Mbok? Lewat video call. Ya. Malah Oke. Kalau dari Mira gimana Bu? Pernah nggak beli yang tim Bukit Pista datang ke ke Babar Kotek untuk inspeksi? Saya jelasin historinya dulu ya. Sebelumnya kan kita pegang untuk bertanggung jawab di properti Babar Kotek ini kan baru dari bulan November tahun 2020. Kalau sebelum dari itu saya nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau dari sekarang kita terima aja apa kebijakan dari Bukit Pista untuk menjaga quality dan quantity dan pelayanan kita. Silahkan mau Datang ke properti atau datang online? ke properti atau online, tapi alangkah lebih baiknya sih kalau saya sendiri, pendapat saya, kalau kita video call, dalam artian video call itu tidak maksimal untuk tinjauan kebersihannya gitu, karena keterbatasan dari kamera sendiri mungkin dan lain sebagainya ya, keterbatasan dalam artian ya mungkin ada keterbatasan sesuatu dan lain hal, mungkin menurut saya tidak maksimal ya. Kalau untuk sekarang sih no choice ya, mungkin bisa aja dilakukan dengan dengan meninjau secara online, atau kita post foto di setiap spot yang kita punya, contohnya bed, living room, atau bathroomnya sendiri kayak gitu. Kita dari Babar Cottage mendukung sekali untuk menjaga kualitas dan kuantitas ini sih. Iya Bu. Kalau dari menurut Bli, fungsi program inspeksi ini tujuannya untuk apa sih? Menurut saya, Ya, mungkin bisa dibagikan. kalau dari saya, karena kita berbanyak dalam artian kita dalam payung,
dalam satu payung Bukit Vista. Langkah ini perlu dalam artian inspeksi untuk menyamakan kualitas kita dalam hal satu, karena kita bergerak di dalam properti penjualan pelayanan kamar, ya at least kebersihan dan ya gimana kita bisa sharing-sharing gimana pelayanannya, metode check-innya seperti apa, check-outnya seperti apa, dan kebersihan lah paling pentingnya dari pelayanan ini, kebersihan. Untuk ini ya, untuk kenyamanan tamu juga ya, supaya bisa melakukan kunjungan ulang sama rekomendasi ke tamu lain. Berapa kali dilakukan kebersihan di situ, di Babar Cottage? Kalau di tempat properti kita, berhubung kita dekat sama dekat sama toko material bangunan ya, terutama pasir. Ya, kebetulan di depan kita ini ada toko bangunan material. Ya, pas kali di depan kita itu pasir. Jadi setiap kita bersihin 5 menitnya pasti ada lagi kayak debu-debu pasir seperti itu. Makanya ya kita cukup intensi untuk membersihkan, dalam artian membersihkan dan menjaga menjaga properti ya, biar walaupun tidak isi, at least kita tetap jaga, dalam artian untuk AC, water heater kita tetap cek kelayakannya. Oke. Jadi kalau menurut Bliwira untuk program ini tetap dilakukan lebih baik offline, cuman kalau PPKM tidak apa-apa sementara untuk online ya, Bli? Iya, kalau saya sendiri langkah ini bagus untuk untuk menyamakan standar kebersihan kita. Berhubung situasi kondisi seperti ini ya langkah yang paling tepat ya kita menggunakan ya online, dalam artian via video call atau via posting foto atau kirimin foto di mana spot-spot yang tempat kita tempat-tempat biasa, lantai, bed, kamar mandi dan lain sebagainya kayak gitu. Iya, benar-benar Bli. Kalau dari Bli Wayan gimana Bli, menurut pendapat Bli untuk program inspeksi di Bambu Bungalows? Ya, jadi kalau menurut saya itu yang namanya inspeksi itu perlu untuk menunjukkan bagaimana properti kita. Tetapi kalau secara online, kalau menurut saya, pendapat saya sama belinya ini yang dari Babar Cottage ini. Ya kalau secara online itu kayaknya kurang efektif kayaknya. Dari segi kamera benar juga. Nah, kemudian ya kadang-kadang kan kita ngelihatin properti yang mana yang bagus aja yang kita liatin, terus yang nggak terurus kan kadang-kadang kita nggak liatin kan gitu. Iya. Harus dilihat lah semuanya. Jadi harus kalau menurut saya yang namanya inspeksi itu bagusnya ya offline. Langsung ninjau. Tapi karena terhalang PPKM seperti ini ya mau tidak mau juga. Berarti untuk program ini tetap dilanjutkan berarti ya Bli, dan diusahakan kalau bisa offline. Kalau dari Bli Wayan nilai berapa Bli? Antara 1 sampai 5? Yang gininya, yang inspeksi online-nya gitu maksudnya? Bisa inspeksi online ataupun inspeksi offline. Oke. Kalau inspeksi lanjutkan menurut saya, sehingga kita tidak hanya bisa lihat kualitas kebersihan tapi juga sharing-sharing, itu kita lanjutkan. Iya benar ya Bli. Jadi kita nggak cuma cek kebersihan. Masalah offline atau online-nya itu situasi yang gini, yang berbicara. Oke, paham Bli. Berarti kita nggak cuma cek kebersihan, tapi nanti bisa kayak diskusi juga ya untuk masukan apa yang perlu diberikan untuk. Ya kita kan anggap satu tim ini, jadinya kita bisa sharing masalah apa yang ada, apa yang perlu kita perbaiki. Iya. Terus lanjut lagi mungkin dari Mbok Asti, kira-kira
menurut Mbok Asti, penilaian Mbok Asti untuk kinerja Bukit Vista dalam mendapatkan tamu bulan April sampai Januari bagus atau kurang memuaskan, Mbok? Kurang memuaskan atau bagaimana? Kurang memuaskan. Berarti nilai 1 atau 2, Mbok? Satu apa dua aja deh. Karena kalau menurut Mbok Asti sulit mendapatkan tamu ini, apakah emang karena Bukit Vista kurang bisa dapatkan tamu atau karena kondisi pandemi? Kondisi sih untuk saat ini. Sebelum pandemi ini nggak, Mbok, ada nggak tamu entah tiap minggu atau tiap bulan gitu di Losari? Biasanya selalu. Oke. Berarti memang karena kondisi pandemi ya, Mbok ya. Oke. Kalau dari Mbak Asti ada masukan nggak untuk Bukit Vista supaya tetap kamu di masa pandemi gini? Kalau saat kayak sekarang sih kayaknya gimana ya? Kamu punya keadaan, nggak ada pemasukan halal. Oke. Kalau dari Bliwira ada masukan nggak mungkin untuk Bukit Vista atau juga mungkin masukan untuk kita pemilik properti, apa yang harus kita kerjakan gitu, apa yang harus kita usahakan gitu untuk survive lah gitu. Ya, untuk survive di masa situasi sulit seperti sekarang, kita juga berterima kasih untuk Bukit Vista udah berusaha maksimal untuk ngedapetin tamu dengan via online seperti itu. Kita banyak-banyak makasih udah ngirim tamu ke properti-properti yang ada di bawah naungan Bukit Vista. Tapi ya untuk saya ngasih nilai ke Bukit Vista karena berhubung situasi pandemi seperti sekarang, ya saya nggak bisa ngasih nilai berapa kayak gitu, karena berhubung lagi pandemi ya kunjungan les seperti itu, kunjungan yang berkurang, tamu kebanyakan nyari promo-promo yang lebih murah, dia dapat kamar yang lebih murah dan dia dapat banyak fasilitas seperti itu. Untuk saat sekarang sih yang kita perlukan ya inovasi, terobosan baru seperti itu, entah itu dengan cara buat promotion di media sosial gitu ya, Bli? Iya, kalau saran dan masukan saya, karena kita purely nggak ngandelin tamu wisatawan yang baru-baru. Kebanyakan wisatawan sekarang itu wisatawan yang stay di Bali tapi dia datang ke Penida untuk 2 atau 3 hari seperti itu, ngilangin jenuhnya di Bali. Adapun tamu-tamu baru ya yang seperti tamu-tamu domestik, dia kebanyakan nyari tempat yang agak mewah tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Oh iya. Banyak Bli kayak gitu. Iya, lumayan banyak. Nggak banyak lagi gitu. Makanya saran dan masukan saya, mungkin Bukit Vista nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan pemilik properti Staff di properti ya, beli karyawan, beli Asti, mungkin bisa ngasih promosi seperti apa, mungkin dicantumkan di Bukit Vista, mungkin seperti booking kamar dapat free massage, booking kamar dapat fasilitas motorbike dengan harga berapa seperti itu ya. Mungkin cara itu bisa efektif untuk sekarang, karena kalau kita cuma jualan properti, jualan kamar dengan kamar aja, yang lain jualan kamar sama include motor, mungkin dia milih yang itu gitu. Karena dapat 2, beli 1 dapat 2, why not gitu loh. Mungkin ya kita perlu kreatif dan berinovasi lah di masa susah kayak sekarang ya, karena bukan kita aja yang susah, seluruh dunia yang ngerasain susahnya gitu. Itu aja sih saran dari saya. Ya, makasih Bli, bagus banget itu masukannya. Jadi tetap kreatif lah gitu ya, walaupun kondisinya kayak aduh PPKM lagi, diperpanjang lagi, harus ada vaksin ke Nusa Penida. Aku padahal pengen main ke Nusa Penida loh. Karena banyak yang saya lihat, baca-baca dari komen-komenan postingan Instastory, mahalan biaya syarat
untuk datangnya ketimbang tiketnya Iya. sekarang. Iya bener Bli. Ya, makanya mereka tuh berpikir, untuk saya spend ke sana saya harus ngeluarin biaya double seperti itu. Belum lagi saya spend uang untuk makan dan lain sebagainya seperti itu ya. Makanya kebanyakan ya, kalau dilihat situasi pandemi kayak sekarang, siapa sih yang nggak jenuh dengan COVID-19 ini yang berlarut-larut lama. Tapi ya nggak ada pilihan, ya punya uang lebih ya mendingan buat survive. Pernah dengar nggak kalau sekarang ini ada tren tamu-tamu yang pengen kerja dari rumah WFH. Jadi mereka WFH-nya pengennya dari Bali, mereka bakalan nginep di properti gitulah, properti yang di Bali. Jadi kerjanya online tapi sambil liburan gitu. Itu Ya. dengar nggak sih? Mungkin bisa di-sharingkan nih ke kami. Saya pernah dengar itu kebijakan dari Menparekrafnya Pak Sandiaga Uno. Dia mencanangkan work from home dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Bali atau Nusa Penida khususnya. Saya juga dapat sharingan dari teman, kebetulan dia dari dari Nusa Lembongan juga. Dia bilang dia akan invite temennya untuk work from home tapi dari Nusa Penida gitu, dari Nusa Penida atau Nusa Lembongan, karena kebanyakan ya hal-hal menarik itu lumayan banyak dieksplor di Nusa Penida atau Nusa Lembongan seperti itu. Dan ya pulau kecil dengan ya dahan alamnya, dengan aktivitasnya dan keramahan penduduknya mungkin di sini ya. Dan bukan saya bilang progresnya nggak ketat sih, tapi ya karena kita sadari sendiri di Nusa Penida ya, dengan bule-bule itu banyak kan arogan di Nusa Penida bawa motor. Karena di Nusa Penida polisi itu nggak intens kayak di Bali, bikin penjagaan, bikin gabungan menertibkan tamu-tamu yang pakai helm kayak gitu. Ada tamu yang mengerti di mana tempat kita berada, di sana kita harus menghargai. Tapi kebanyakan bule itu berpikir, di sini saya free, I feel free in Nusa Penida gitu. Bukan dia jadi berpikir nggak apa-apa saya melanggar dikit di Nusa Penida seperti itu. Tapi ya seiring kalau kita dapat tamu itu kita edukasi sih lebih tepatnya. Tapi untuk work from home dari kebijakan ini ya, one thing kita harus pikirkan yang seperti saya bilang tadi. Mungkin ada teman atau ada sanak saudara yang pengen work from home, ya kita lebih promosikan lah sama mereka ya, dengan promosi, dengan ide-ide baru yang kita kasih ke mereka, seperti nginep di sini monthly segini harganya, dapatnya ini, mungkin bisa dibantu seperti ini, mungkin seperti itu. Ya ini momentum yang bagus, tapi ya terhalang PPKM, kita belum tahu sih PPKM ini sampai kapan gitu. Mudah-mudahan ya kita berdoa semoga ya pariwisata di Bali khususnya cepat sembuh lah, atau pandemi ini cepat ya segera berakhir ya. Badai pasti berlalu lah. Makasih ya Bli ya. Jadi kalau dari Bukit Vista sebenarnya kemarin udah pernah sempat bicara sama Agoda. Jadi Agoda itu kan targetnya wisatawan lokal. Kan bandara kan belum dibuka untuk wisatawan asing. Jadi ada rencana untuk udah ada beberapa partner yang join Agoda. Kalau dari Bliwira, Bliwayan sama Bu Asti, kira-kira ada setuju nggak kalau misalnya propertinya dipromosikan di Agoda? Sistemnya kurang lebih sama dengan Booking.com dan Airbnb. Saya dulu ya. Iya Bli, silakan Bli. Kalau saya ya setuju itu. Siapa yang nggak setuju kalau propertinya dipromosiin di banyak UTI kan gitu. Iya. Cuman sekarang masalahnya gini. Anggap dah properti kami di Bambu Bungalu. Saya itu join dengan Booking.com dari awal, yaitu pertengahan 2017. Di sini saya nggak pernah daftarin properti di Agoda. Sekarang mbaknya kan ngusulin
buat join dengan Agoda. Iya. Tetapi setelah saya cek Agoda, saya berpura-pura dari jadi tamu, kok properti saya muncul juga di Agoda. Lagi sama. Oh, muncul di Agoda. Bagaimana sebenarnya ya? Bahkan banyak tamu yang datang itu bilangnya bahwa mereka itu pesan ataupun booking dari Agoda. Padahal kami nggak pernah join dengan Agoda. Ini nanti biar teliti nanti, biar nggak double gininya pendaftarannya. Ini kemarin saya pernah telepon pihak booking, jawabannya begini bahwa mereka dari pihak Agoda sama booking.com itu kalau diibaratkan itu adik itu katanya. Jadi seperti kami yang terdaftar di booking.com secara otomatis tercantum di Agoda. Bahkan kalau ada tamu yang lihat properti kami di Agoda, kita dapat pesan bookingnya ataupun reservasinya itu, notifikasinya itu di aplikasi booking.com kita dapatnya. Jadi mereka daftar di Agoda tapi masuknya ke booking.com gitu, Gus. Iya, benar. Untuk hal itu saya pernah juga menguji. Saya buka link link Agodanya. Saya cari-cari properti yang ada di Nusa Penida. Ternyata benar juga. Properti kami Bambu Bungalow ada di sana. Oke. Ya udah beli. Nanti saya coba tim Bukit Vista coba cek, terus nanti koordinasikan sama Pak Budi. Pak Budi itu yang dari pihak booking.com untuk masalah seperti ini. Kenapa bisa kedouble di Agoda ya, Bli ya? Iya. Maksudnya gini, biar nggak double daftarinnya, udah terdaftar tetapi tim Bukit Vista lagi daftarin gitu. Oh, oke. Siap, Bli. Nanti coba dicek lagi kalau gitu. Oke, Bli. Kalau dari Bli Wayan untuk kinerja Bukit Vista dalam mendapatkan tamu untuk Bambu Bungalow gimana, Bli? Untuk bulan April sampai Juni kemarin, apakah tamu kosong nggak ada sama sekali atau ada satu satu? Kalau di musim pandemi ini dikasih pertanyaan itu terus terang saya sulit jawabnya. Sepi ya, Bli? Kalau dulu sebelum pandemi, ya kalau dulu sebelum pandemi mungkin kalau dipersentasekan kurang lebih 60% income kami di Bambu Bungalow itu berasal dari Bukit Vista. Tapi karena pandemi. Tapi kalau sekarang, kalau sekarang ditanyain itu ya pasti aja sulit itu karena keadaan ya, Bli. Jadi nggak bisa juga menjawabnya itu ya. Ya kurang maksimal pastinya ya. Ya. Tapi nanti untuk masukan dari Bli Wira kayak promosi sama sekreatif mungkin lah, meng-highlight ada. Ya benar. Dari Bli Wayan ada lagi nggak tambahan yang kira-kira untuk meningkatkan promosi? Ya, semua yang Bli Wira jabarkan tadi itu menurut saya benar itu. Cuman tambahannya begini ya, kalau bisa berhubung dengan work from home ataupun work from Bali, coba adakan sejenis promosi kayak jual properti untuk long term ataupun jangka panjang. Di sini harga otomatis jelas lebih murah mereka dapatnya. Kalau misalnya harga propertinya 150 ataupun 200 per harinya, mungkin kalau mereka ngambil jangka panjang, mereka lagi bisa diturunin harganya. Misalnya kalau 150 dikali 3 1 bulan kan kurang lebih berapa itu. Tapi kalau mereka ngambilnya jangka panjang, misalnya 1 bulan mereka nginap, kan bisalah
diturunin harganya misalnya 2 juta per 1 bulan ataupun 1,5 per 1 bulan gitu maksudnya. Oke. Jadi kayak paket gitu ya, berarti dibuat paket untuk menginap, paket stay. Boleh saya tambahin Beli Wayan sedikit? Silakan Bu Mira. Ya, berhubung Silakan, ya silakan. situasi kayak sekarang ya, kayak Beli Wayan bilang, kita coba terobosan monthly, tapi ada terobosan yang saya mau ajukan seperti karena gini loh, kadang kamu kalau dipaksa untuk stay di satu properti 1 bulan, dia kadang bosen juga kan dengan situasi seperti itu. Ya, berhubung kita dalam satu wadah, nanti kita rundown jualan kamar, dalam artian kita pakai patokan di Babar Cottage berapa sebulannya, 2,5 juta contoh, di Kasawanya juga 2,5 juta. Why not kita bisa rolling tamunya, 1 minggu stay di tempat kita, 1 minggu tempat di Kasawan, tapi kan tetap income tuh masuk ke tempat masing-masing seperti itu. Alangkah lebih baik seperti itu biar tamunya nggak bosen stuck di satu tempat seperti itu. Jangan benar ya. Iya, gimana Beli menurut Beli Wayan? Marah mana? Iya, benar itu benar. Karena kita aja tinggal di satu tempat lama-lama sampai 1 bulan kan bosan pastinya. Oke. Jadi kayak dibuat paket gitu lah ya. Ya. Juga di sini Nusa properti di Nusa Penida pada nggak jauh-jauh juga ya dia. Ya, dekat-dekat gitu. Iya. Oke. Ini juga apa namanya, properti yang dikelola oleh Bukit Vista di Nusa Penida kan banyak. Ya, betul. Nggak hanya ini aja kan, nggak Iya, hanya ini Beliwira. Kalau setahu saya Benar, banyak benar. kok Bukit Vista itu. Iya. Tapi Keren. Apalagi di nggak ada daerah respon. ada Pulau Bali, ada Madira, Istilahnya kayak jalan-jalan berarti ya, jalan-jalan di Nusa Penida, nginap seminggu Iya. di sini, seminggu di sini. Iya. Wah, ide bagus itu Beli Mira, nanti saya yang sampaikan ke timnya Beli. Oke. Ya mungkin dari tim Bukit Vista sendiri dalam hal ini kan bagian reservasi dan sales marketingnya juga. Mati gimana? Ya, kita bantulah dan kita di sini juga sebagai pihak properti pasti membantu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti mungkin pikol seperti ini mungkin nanti kedepannya bisa diikuti lebih banyak peserta ya. Ya, dari Nusa Penida. Ya, seperti itu. Kita minta sharing-sharing lah, ada waktu ya cuma sejam 30 menit kita dapat update dari properti-properti lain. Mungkin kalau kita ada keluhan seperti ada kendala atau trouble, jadinya ya kita bisa saling tahu lah gimana keadaan, karena seperti beliau yang bilang tadi, kita satu tim, we are team, why go together gitu loh. Ya, benar-benar. Nanti kedepannya bisa sharing-sharing lagi kalau gitu sama partner-partner yang ada di Bali. Gimana di Bali itu gimana sih, kasih masukan ke Nusa Penida gitu ya, Bu? Ya, betul. Untuk yang apa ini? Manajemen pendapatan di Babar Cottage. Kalau manajemen pendapatan ya, untuk saya kalkulasiin, kalau kita rangkum dari pendapatan kita, mohon maaf saya bilang, kita di sini karena ada di Banjarnyu ya, karena di Banjarnyu orang Nusa Penida pasti tahu kan, kebanyakan bule itu lewatnya di Banjarnyu. Kita kebanyakan bikin promosi kayak board sign seperti itu. Kita bikin harga kamar start dari 125, 150 include breakfast seperti itu, karena kita juga menyediakan resto berhubung kayak gitu, karena biar sama-sama jalan ya. So far untuk survive, namanya kita pengelola, kita harus bertanggung jawab sama owner seperti itu ya. Ada yang kita bertanggung jawabkan untuk owner untuk menutup cost seperti listrik, air, biar nggak kita minta sama owner lagi seperti itu.
Ya. Berarti untuk layanan manajemen pendapat berarti antara 1 sampai sama 2 ya, Bli? Yang Ya. memuaskan. Situasi seperti ini ya bisa dibilang 1,5. Iya. Karena ya kita nggak usah mulu-mulu karena ya akupensi tamu untuk kedatangan tamu itu emang ya less. Adapun tamu yang datang ya karena kebanyakan seperti habit domestik yang udah mereka cuma datang 1 hari terus sorenya balik gitu. Iya, iya. Nggak banyak tamu yang untuk extend 2 atau 3 hari di Penida gitu. Kecuali mereka berbanyak seperti mungkin bergrup seperti itu ya dalam skala besar lah. Kalau mereka cuma couple paling lama dia mau stay di Penida itu sehari 2 hari udah balik gitu. Aduh, Oke. Kalau dari Bli Wayan gimana, Bli? Jawaban saya sama seperti sebelumnya. Kalau di musim ini ditanyain pendapatan udah pasti kurang. Kurang memuaskan ya, Bli? Kondisinya Iya. seperti ini. Ya, kalau ditanya oh 1 sampai berapa lah itu? Ya. 1 sampai 5. Tidak memuaskan sama sekali, 2 kurang memuaskan, yang paling memuaskan ya 4 sama 5. Ya, kalau ditanya 1 sampai 5 mungkin saya sama, mungkin saya pilih saya 1,5 mungkin ya. Iya benar, Bli. Saya juga merasakan lumayan ada beberapa partner-partner sama ini juga yang curhat gitu lah tentang kondisi di Nusa Penida, kondisi propertinya di Nusa Penida karena pandemi ini. Tapi kita akan coba ya, Bli, nanti solusi dari Bli Wira itu saya sampaikan nanti ke tim bisnisnya. Pernah tahu ini nggak online hosting? Jadi tamu yang menginap yang memesan properti di Babar Kotek, kemudian juga Losari selama pandemi, kita kan melakukan online hosting. Jadi video callan gitu sama tamunya, kayak say hi, gimana sudah sampai di mana, seperti itu, seperti menyambut tamunya secara online. Dan akan disambut juga sih memang sebenarnya di properti langsung. Nah, menurut mungkin dari Bu Asti dulu nih pertama. Menurut Bu Asti, online hosting seperti ini, video callan sama tamu untuk nyambut tamu datang ke propertinya, Mbak, itu memuaskan atau enggak, Bu? Atau lebih sukanya Bukit Vista datang tuh ke sana, ke properti langsung menerima tamu, atau online kayak gini video call? bagusnya aja kan. Bagus ya, Mbak? Kenapa, Mbak? Bagus, Mbak? Nggak tahu kan. Kalau dari Bli Wayan, Bli, apakah online hosting seperti ini tetap dilanjutkan terutama masa pandemi gini, atau ada perlu perbaikan dari menurut Bli Wayan? Iya, kalau di musim pandemi ini saya pikir bagus itu tidak hanya untuk make sure bahwa tamu udah sampai dan disambut di properti, tapi juga lebih apa ya, biar kelihatan lebih akrab lah sama tamu, tidak hanya sama tamu tapi juga sama tim kita di lapangan. Ya. Jadi dihubungkan gitu ya tamu ke Itu aja tim sih. di properti. Oke. Nilai berapa Bli yang mungkin Bli kasih untuk Iya, online iya. hosting? Kalau online hosting ini kalau 1 sampai 5 mungkin ya 3 mungkin ya. Ya, karena menurut dia lebih baiknya offline-nya, Bli. Iya, ya. Kalau dari Bli Wira gimana, Bli? Untuk online hosting ya, untuk online hosting sendiri saya sangat ya appreciate sih dengan usahanya dari Bukit Vista untuk ya memake sure tamu itu dapat direction yang udah sampai di properti dengan baik, seperti itu, tamunya dapat pelayanan yang baik, dan
tapi itu menurut saya, kalau saya boleh kasih masukan, Iya, Bli. itu bisa dilakukan di awal dan di akhir. Di awal kita, dalam artian di awal kita hosting tamu untuk memastikan tamu itu sampai di properti yang benar, dan mungkin ada kendala, mungkin dia sungkan tamu menyampaikan ke ke properti langsung, dia bisa sampaikan ke pihak Bukit Pesta. Mungkin ada request khusus dia di awal seperti itu, mungkin dari segi bednya atau dari segi seatnya atau kendala-kendala lain seperti itu. Dan di akhir, kalau saya boleh saran, dari tamu yang menginap dengan pelayanan Bukit Pesta, dimintain untuk kayak leave review atau kayak ngasih feedback untuk Bukit Vista sendiri atau ke propertinya langsung. Iya. Karena ya just in case kita pasti dapat imbasnya, seperti baik pelayanan kita, baik review dari tamu, buruk pelayanan kita, buruk dapat review dari tamu, seperti itu. Karena kita biar bisa mawas atau bisa mengoreksi gimana kinerja dan pelayanan kita. Kalau kasih poin, Iya, Bli. Berapa, saya Bli? ngasih poin 4 sih untuk dilanjutkan, entah itu dengan cara offline atau online, tapi ya just looking the situation aja sih. Kalau situasinya memungkinkan bisa lakukan online, kalau nggak memungkinkan online is fine gitu. Karena situasi kayak sekarang pasti mengerti lah, kita sama-sama mengerti. Iya, Bli. Oke. Iya, Bli. Sebenarnya setiap tamu check in, check out itu tetap dikomunikasikan dengan Bukit Vista. Ada tim kami sendiri yang hosting tamu, mulai dari check-innya sampai check-out, bahkan minta review mereka. Nah, orang Bliwira, Bliwayan, sama Bu Asti udah pernah dengar ini nggak, aplikasi terbarunya Bukit Vista? Namanya Bivigo. Ini bisa di-download di HP-nya Bliwira sama Bliwayan juga Bu Asti. Jadi Udah. udah ya, Bli? Sudah. Bahkan saya udah download, udah pelajari. Iya. Mungkin bisa diceritain, Bli, apa manfaat Bivigo ini sama Bliwira dan Bu Asti? Mungkin Bivigo itu kurang lebih fungsinya sama kayak aplikasi Booking.com untuk kita, untuk di ownernya. Ada kalender bookingnya, ada sistem pembayarannya, lihat check-innya, check-outnya, mungkin ada tamu yang action, mungkin di sana bisa kita lihat semuanya. Bivigo ini aplikasi untuk memonitor properti Bliwira. Kemudian ininya juga apa namanya review tamunya juga ada di sana. Iya, Bli, ada review tamunya yang bisa dilihat di sana. Nah, jadi ini saya tunjukin ya, Bli ya. Jadi saya coba perbesar ya. Nggak bisa diperbesar nih. Nah, jadi di sini kan Bli, manage and monitor your property on Bivigo. Jadi aplikasi ini bukan OTA, ini aplikasi dari Bukit Vista khusus untuk teman-teman partner properti, baik pemilik ataupun staff, untuk melihat kinerja propertinya. Di sini Bli juga bisa lihat ada nggak pemesanan tamu di tanggal berapa masuk di situ. Terus tamunya kira-kira berangkat tanggal berapa, check-innya mau jam berapa datangnya. Dan ini kalau Bli pernah dengar Digger Bu Asti. Nah, itu kan website kan. Nah, kita buat aplikasi supaya lewat HP aja mau monitornya gitu. Terus di sini juga bisa dilihat udah ditransfer atau belum pembayaran tamu. Jadi kalau misalnya belum ditransfer setelah check out, dikasih update langsung ke aplikasinya. Terus ada juga review dari tamu bisa kita cek di sini, kayak yang seperti yang dibilang sama Bliwayan gitu sih, Bli. Nanti bisa di download di HP-nya Bliwira gitu. Iya. Oke. Kalau Bliwayan udah join Facebook grup Bukit Vista belum, Bli? Udah. Ya.
menurut Bli, konten-konten postingan di bulan April sampai Juni, apakah itu bermanfaat dan menarik selama ini buat Biwayan antara 1 sampai 5? Ya, semuanya bagus-bagus, semuanya bermanfaat untuk kami. Kira-kira yang bermanfaat itu yang seperti apa sih Bli? Kalau dari Bli, postingan yang Bli butuhkan itu seperti apa ya? Artinya gini, meskipun saya itu jarang aktif di Facebook, jarang berkomentar di postingannya Bukit Vista, akan tetapi saya mengikuti kok semuanya. Oke. Dari informasi-informasi yang ada, kadang-kadang bagaimana caranya, kalau nggak salah, bagaimana caranya menekan kos di musim pandemi ini, kemudian bagaimana caranya untuk cleanliness, itu kan semua dibagikan di FB-nya Bukit Vista. Iya. Berarti yang Bli butuhkan kayak tips-tips supaya propertinya lebih bagus berkembang gitu ya Bli? Iya. Oke. Kalau dari Bli Wira gimana Bli? Bli udah join Facebook group belum? Kebetulan belum sih. Nanti kedepannya saya join. Iya, nanti saya invite ya Bli ya. Iya. Tapi kalau dari Bli Wira, postingan seperti apa sih yang dibutuhkan dari Facebook group supaya berkembang? Apakah sama dengan Bli Wayan? Kalau postingan grup di Facebook yang banyak kita butuhin ya, untuk properti sendiri ya, salah satunya tips bagaimana kita kreatif, bagaimana kita survive, dan bagaimana kita menekan cost untuk properti di masa operasional, cost untuk di masa situasi pandemi kayak sekarang ya. Mungkin itu lebih efisien sih untuk tips-tips dan gimana tips-tips dan masukan untuk ya kita lebih baik lagi lah untuk dari segi manajemen dan lain sebagainya. Oke. Ya benar. Berarti yang lebih dibutuhkan tips-tips ya Bu? Iya. Oke. Kalau dari Mbok Asti, apakah ada pendapat lain Mbok Asti untuk postingan grup yang kira-kira dibutuhkan sama Mbok? Mbok Asti sama sih mereka. Oh, sama ya, yang dibutuhkan tips-tips supaya tetap berkembang ya, tetap menjaga kualitas properti dan gimana supayanya bisa survive dan walaupun dalam kondisi seperti ini bisa tetap survive lagi tuh untuk dapatkan tamu gitu ya Bli. Oke, untuk promosinya dan aku setuju sih sama apa yang dibilang sama Bli Wira. Kita lagi dalam kondisi pandemi, kalau tetap bertahan kita tetap bayar operasional tamunya gitu ya Bli. Apa namanya, operasional propertinya, kayak listrik tetap dibayar, wifi tetap dibayar, tapi tamu sulit untuk didapatkan. Kalau dari Bli Wayan, gimana Bli cara menekan biaya operasional Bambu Bunga Lost selama ini? Iya, kosnya. Iya, jadi selama pandemi jujur aja segala kerja kami handle dari pihak keluarga. Dalam artian kita tidak menggunakan staff. Kemudian dari segi wifi, dulunya sebelum pandemi kita bayarnya berapa itu ya, pokoknya ininya kita turunin sebelumnya bayar sekarang kita bayar yang cuma berapa, misalnya 500, ini kita turunin. Kemudian dari segi listrik juga kalau lampunya kosong, kita matikan semua, paling lampu-lampu yang di garden aja yang kita hidupin.
Iya, iya, oke. Sama kemarin ada partner dari Parimanta Kotek di ini juga di Nusa Penida. Kalau mereka kan ada kolam renang kan di Parimanta atau Manta Kotek ya, Manta Kotek kalau pernah di Nusa Penida. Jadi kolam renangnya itu pakai apa sih namanya? Ada alas untuk kolam renangnya supaya tetap bersih. Terus wifi-nya itu dinonaktifkan, tidak membayar langganan dulu untuk sementara sampai nanti ada potensi untuk dapat tamu itu dari Beli Didiana Pak Manta itu gimana kalau menurut Beli Wayan untuk tindakan seperti itu, apakah itu action yang bagus untuk menurunkan Kalau menurut sesak saya, napas? ya kalau menurut saya kalau masalah wifi itu menjadi hal yang penting untuk tamu. Tidak hanya untuk tamu tapi kita juga ngecek reservasi misalnya. Tapi kalau wifi itu kalau menurut saya harus ada. Cuman kalau misalnya ada masalah di keuangan ya kita turunin aja. Apanya itu namanya itu? Mbps. Kayak kapasitas apa? Oh, kecepatannya. Iya. Iya. Ya kayak saya dulu kayak saya dulu sebelum pandemi bayarnya berapa itu ya, 800 sampai 1 juta. Kalau sekarang saya bayarnya cuma 370. Apa itu Beli nama wifi-nya Beli? IndiHome kah? Kalau sekarang IndiHome, dulunya Nusanet, sekarang kita ganti jadi IndiHome. Oke. Tapi untuk kebutuhan yang sama keluarga berarti ya Beli. Nanti kalau ada tamu baru dicoba dengan. Kalau dari Mbok Asti, halo Mbok, mau tanya Mbok, kalau di Losari Mbok, itu Mbok tetap ini enggak bayar listrik gitu, terus bayar wifi operasional propertinya atau lagi dinonaktifkan? Gimana Mbak? Kalau listrik kalau mau dengan itu yang perlu aja. Kalau kan untuk bayar ada yang seperti. Oke. Apakah kecepatan wifi-nya diturunin juga kayak Beli Wayan? Enggak sih. Enggak, tetap ya Mbok berarti. 22 apa itu namanya? 22 Mbps. Oke. Ya. Oke, Mbok. Kira-kira ini mungkin masukan untuk Bukit Vista secara umum dari Beli Wira, ada nggak masukan lain, Bli? Kalau dari saya sih ya seperti tips-tips dari tadi yang Pak Manta bilang, mungkin kita sharing aja ya. Iya, di properti yang ada poolnya. Kalau pool walaupun atasnya ditutup, karena air bertemu keramik pasti akan jadi lumutan. Oh iya. Itu tidak menjamin pool itu akan tetap bersih airnya atau dinding-dinding poolnya. Itu cuma menghalangi daun yang masuk ke dalam kolam. Gitu. Alangkah lebih baiknya bisa ditutupin, tapi untuk menjaga mesin kolam tetap hidup, alangkah seminggu sekali perlu divakum, dihidupin mesin kolamnya, karena at least kita seminggu sekali ngecek alat elektronik seperti mesin kolam, listrik, AC, water heater itu perlu, karena kita diemin 1 bulan takutnya nanti rusak. Nanti rusaknya parah, lebih mahal bayarnya. Lebih baik kita tahu rusaknya kecil, kita segera perbaiki seperti itu. Untuk kolam sendiri ya, bukan saya seseorang yang expert tentang kolam. Enggak. Ya, bagus kasih masukan. Nanti saya sampaikan. Seminggu sekali, walaupun nggak dikasih obat airnya ya, at least lumut yang ada di yang ada di dinding kolam, seperti karena kebanyakan kolam kan pakai keramik untuk dindingnya, ya divakum lah, karena lumut kalau
lumut dibiarin nanti jadi kerak, dia akan tebel gitu loh. Nanti ngebersihinnya pas ada tamu itu makan waktu dan butuh waktu dan butuh tenaga gitu. Ya, makanya ya seminggu sekali kita hidupin listrik ya untuk cross check lah. It doesn't matter gitu loh. Daripada alat-alat kita rusak, mending kita korbanin listrik cuma ngecek 1 jam aja gitu. Itu sih kalau dari saya. Tapi untuk saran ke Bukit Vista sendiri, ya sarannya seperti tadi untuk tim marketingnya nanti mungkin bisa bisa koordinasiin atau komunikasiin lagi ke pihak-pihak properti untuk bikin untuk partner properti untuk bikin promotion atau bikin apa tentang kemajuan kita bersama untuk mendapatkan income di situasi seperti ini ya. Hal-hal atau ide-ide baru, terobos-terobosan yang perlu kita jalanin ya, ayo kita jalanin bareng-bareng seperti itu. Itu aja sih dari saya. Oke, Bli. Makasih ya, Bli, untuk masukannya untuk Mantap Otek. Saya juga sebenarnya kurang mengerti tentang gimana cara menjaga kualitas properti. Saya kira kalau kolamnya didiamin atau bagaimana malah tetap bersih atau tetap terawat gitu. Ternyata nggak kepikiran bisa sampai lumutan gitu. Berarti emang ada fasilitas-fasilitas yang dinonaktifkan kayak listrik atau mungkin wifi-nya diturunin kayak yang dilakukan sama Biwayan. Tapi kalau yang kayak kolam itu nggak bisa didiamin, harus tetap dilakukan perawatan gitu ya, Bli. Ya, terus kita tetap lah kita tetap double check karena ya seperti saya bilang tadi, alangkah lebih baiknya kita ngecek seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan, ya cuma 1 jam untuk ngecek, mungkin dipakum dikit lah sambil ngidupin mesin kolamnya kan nggak masalah seperti itu. Oke, siap, Bli. Kalau di Bambu Bunga Los ada kolam juga nggak, Biwayan? Kami memang tidak ada kolamnya dan tidak mau bikin kolam. Karena perawatannya ini ya, Bli. Perawatannya harus rutin. Udah dari tahun lalu rencananya mau buat kolam tapi ditahan terus karena melalui banyak pertimbangan dan pengalaman juga sih. Ya kayak perawatannya juga yang harus maksimal, harus dikasih perhatian lebih kalau kolam. Bli Wira, mungkin bisa sharing lagi, Bli, kira-kira biaya kos apa lagi sih yang kira-kira mahal dan kayak kolam itu nggak bisa cuman didiamkan saja selain kolam? Kalau tips, kalau dari saya sendiri ya, karena kita unitnya di sini kadang ada, kadang isi, kadang enggak. Kita di sini lebih karena berhubung juga, saya tunjukin sedikit ya. Ya boleh. Itu bangunan materialnya. Oh iya, toko bangunan. Iya, di sana ya pasir kan pastinya. Walaupun nggak ada dekat toko bangunan, kalau sheet tetap terpasang seperti itu, sheet tetap terpasang dan jarang dibersihin ataupun sering dibersihin, karena ya di dalam ruangan itu pasti ada kayak cecek dan lain sebagainya, mungkin dia pup, itu bisa kotorin sheet. Alangkah lebih baiknya kamar jangan di setup sheet dulu kayak gitu. Alangkah lebih baiknya sheetnya itu kita tumpuk dulu di tempat yang aman biar nggak kotor. Tapi make sure juga biar sheet itu nggak kena mungkin properti yang kayu. Kebetulan properti kita kayu. Mungkin saya lebih sharing lagi, hati-hati sama rayap. Iya. Itu ya. Nanti kita takutnya kotor tapi di dalam lemari nggak pernah kita cek, takutnya dicari rayap, itu nambah gede lagi kerjaannya. Sheetnya bisa robek gitu. Dan untuk kayak Biwayan bilang tadi, nurunin kapasitas wifi itu terobosan yang bagus. Iya, makasih ya Biwayan masukannya tadi untuk nurunin kecepatan wifi, itu termasuk tips yang bagus sih untuk properti. Nih Bli Wiranya pergi ke pencet lift mungkin. Oke.
Dari beli Ya, ya. Wayan ada masukan lain beli untuk Bukit Pista selain promosi ditingkatkan, tips-tips untuk menurunkan pos seperti itu. Kalau menurut saya tim Bukit Vista itu udah bagus. Cuman ya di masa yang sulit ini kan memang kita sulit juga menjelaskan apanya yang bagus kan gitu. Cuman dari dulu kenapa saya terang sebelum saya join dengan Bukit Vista beberapa bulan 6 bulan sebelumnya saya udah tahu Bukit Vista. Tetapi saya baru join 6 bulan setelahnya baru saya join. Kebetulan saya juga memanage salah satu properti di daerah saya yang dimanage juga oleh Bukit Vista. Makanya saya tahu Bukit Vista begitu. Oh, ya, punya teman atau properti punya beli juga? Bukan, mungkin mboknya tahu Ayu Labapila di Oh. Batu Mulapan juga. Iya, pernah dengar itu. Semenjak operasi itu saya yang memanage itu kurang lebih 6 bulanan. Di bagian saya daftarin di booking.com dan lain sebagainya. Di sanalah saya ketemu sama Ibu Wayannya. Oh, ya, oke Bu. Ada lagi Akan sih? tetapi setelah saya ketemu dan saya tidak langsung join. Saya lihat dulu bagaimana sistemnya, bagaimana tamunya. Ternyata bagus ya, saya ikutin, saya join akhirnya. Iya, keren berarti belinya. Jadi nggak cuma ngikut-ngikut ya beli, lihat dulu bagus nggak kerjanya baru join. Gitu. Iya. Mantap beli. Oke. Ada lagi beli kira-kira yang mau ditambahkan? Kalau saya itu aja cukup. Oke. Cuman ya nanti kalau misalnya udah hilang pandeminya ya sering-sering aja berkunjung, itu aja sih. Ya, siap Biar beli. kita bisa sharing lebih. Benar-benar sekalian ya jalan-jalan ke Nusa Penida juga. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Asti Mbak Asti ada ini nggak Mbak masukan lain untuk Bukit Vista? Apa yang keinginan Mbak supaya Bukit Vista lakukan untuk pelestari? Ada sih. Kurang kedengaran Mbak. Nggak ada sih, aja. Oke, berarti sesuai dengan pendapatnya Beli Wayan sama Beli Wira tadi ya Mbak? Iya. Oke. Kalau begitu, ini Beli Wiranya. Kalau boleh tahu, Iya Beli. partnernya Bukit Vista di Nusa Penida kan banyak. Kenapa yang di-invite untuk online meeting ini cuma berapa aja, Mbak? Sudah Beli, aku udah chat satu persatu, cuman di-read, terus saya nggak bisa. Ini cuman Beli Wayan, Mbak Asti sama Beli Wira yang bisa. Karena nggak bisa memang hari ini, mungkin di hari lain. Tapi kalau dari Beli, seneng ya Beli sharing-sharing kayak gini sama teman-teman Nusa Penida. Iya, senang, banyak masukan. Jadinya kita tahu yang mana partnernya Bukit Vista. Yang di Nusa Penida ya. Oke. Iya Mbak, tadi mau ngomong apa Mbak? Baterai klopet. Oh iya, siap. Kalau begitu, matur suksma, Beli Wayan, Bu Asti untuk waktunya sudah mau sharing-sharing sama kita. Ya nanti tetap saya follow up Bu Asti, Beli Wayan juga Beli Wira tentang masukan yang tadi untuk kita lakukan lagi tuh. Apa update-nya nanti akan yang laporkan ke Beli Wayan, Bu Asti juga Beli Wira. Gitu. Makasih banyak ya Beli Wayan, Bu Asti untuk waktunya. Selamat sore dan selamat beraktivitas atau beristirahat. Ya. Sukses Beli, Mbok, mari.